Halo semua dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngupas tuntas nih ide-ide besar yang jadi mesin penggerak ekonomi di seluruh dunia. Pernah kepikiran gak sih gimana sebuah negara itu ngatur ekonominya? Maksudnya, siapa yang nentuin barang apa yang harus dibuat, gimana cara bikinnya, terus siapa yang boleh dapat barang itu? Nah, jawabannya itu semua ada di sistem ekonominya. Oke, jadi simpelnya sistem ekonomi itu ya cara sebuah negara ngatur semua proses tadi dari produksi sampai distribusi barang dan jasa. Dan yang penting buat diingat, sistem ini tuh nggak bisa lepas dari ideologi atau pandangan hidup negara itu sendiri. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita bedah langsung dua kutub utama yang paling sering kita dengar dalam dunia ekonomi. Nah, di satu sisi ada kapitalisme, yang kalau kita dengar pasti langsung kebayang soal persaingan, keuntungan, dan kekayaan pribadi. Terus, di sisi lainnya ada sosialisme, yang fokusnya justru ke kepemilikan dan kontrol bersama oleh masyarakat. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Kalau kapitalisme intinya adalah hak milik pribadi itu suci, dan kompetisi itu bebas. Siapapun boleh punya usaha. Sebaliknya, di sistem sosialis, negaralah yang pegang kendali penuh atas semua alat produksi. Jadi semuanya diatur sama negara. Tapi pertanyaannya, emang harus milih salah satu dari dua ekstrim itu? Ternyata nggak juga. Ada loh yang namanya jalan tengah. Disinilah seorang ekonom legendaris, John Maynard Keynes, muncul dengan sebuah ide brilian, sistem ekonomi campuran. Gagasannya simple, kenapa nggak kita gabungin aja kebaikan dari kapitalisme dan sosialisme? Tujuannya, buat menciptakan apa yang disebut negara kesejahteraan atau welfare state. Gimana caranya? Ya pemerintah ikut campur tangan, tapi secara terukur. Misalnya nih, lewat pengeluaran pemerintah untuk layanan publik. Terus ada penarikan pajak yang progresif, jadi yang kaya bayar lebih banyak, dan juga pemberian subsidi buat mereka yang butuh. Model ini populer banget loh, dipakai di banyak negara Eropa Barat sekarang. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya di level dunia. Sekarang, pertanyaannya, Indonesia ada di mana di antara semua ini? Nah, kalau ngomongin Indonesia, ceritanya itu unik banget. Sistem ekonomi kita itu nggak bisa dipisahin dari sejarah perjuangan bangsa dan, yang paling penting, dari konstitusi kita. Jadi, sejak awal merdeka, sebetulnya para pendiri bangsa kita, seperti Bung Hatta, udah punya konsep ekonomi kerakyatan. Tapi ya, karena kondisi politik yang naik turun, perjalanannya jadi berliku. Sempat ada masa di Orde Lama, di mana negara sangat dominan, atau disebut etatisme. Terus, pas zaman Orde Baru, arahnya bergeser lagi ke liberalisasi ekonomi, yang lebih bebas. Tapi, yang jadi pegangan kita dari dulu sampai sekarang, itu ya Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Di situ jelas banget visinya. Ekonomi kita itu harusnya usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Sumber daya alam yang penting dikuasai negara. Dan tujuannya satu, untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Nah, dari landasan itulah lahir sebuah konsep yang jadi jiwa ekonomi Indonesia, ekonomi kerakyatan. Terus, apa sih ekonomi kerakyatan itu? Gampangnya, ini adalah sistem di mana rakyat biasa yang jadi pusat dan pengendali utama ekonomi. Jadi bukan konglomerat atau perusahaan raksasa yang jadi primadona, tapi justru kekuatan ekonomi rakyat. Kayak koperasi, UMKM, petani, nelayan, merekalah tulang punggungnya. Dan ini adalah bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Ini beda banget ya sama ekonomi kapitalistik ala konglomerat yang isinya persaingan habis-habisan untuk cari untung sebesar-besarnya. Kalau di ekonomi kerakyatan, semangat utamanya justru kerjasama, gotong royong. Seperti kata pakar ekonomi kita, almarhum Profesor Mubiarto, dalam ekonomi kerakyatan itu, semangat yang paling menonjol ya kerjasama. Kenapa? Karena menurut beliau, cuma lewat kerjasama berasaskan kekeluargaan, tujuan bersama itu bisa tercapai. Dan gambar ini, wah, pas banget buat ngegambarin idenya. Sebuah sistem ekonomi yang dibangun bareng-bareng untuk maju bareng-bareng juga. Tapi, kenapa sih konsep ini jadi relevan banget buat Indonesia, terutama di era modern? Nah, jawabannya ada di satu momen krusial dalam sejarah kita, sebuah krisis besar. Kita bicara soal krisis moneter tahun 97-98, itu benar-benar jadi titik balik. Ekonomi kita hancur lebur, dan dari situlah muncul gelombang tuntutan perubahan besar-besaran yang kita kenal sebagai reformasi. Penyebabnya apa? Wah, ini kombinasi maut. Dari dalam negeri, kita punya masalah defisit, inflasi, dan utang luar negeri yang numpuk. Dari luar, ada tekanan finansial global dan spekulasi. Lengkap sudah,
Jadilah badai ekonomi yang sempurna. Pengalaman pahit krisis itu akhirnya menyadarkan banyak pihak. Muncul argumen kuat bahwa reformasi yang sesungguhnya itu butuh perubahan cara pandang atau paradigma. Kita harus geser dari model ekonomi yang terlalu liberal kembali ke jati diri kita, ekonomi kerakyatan yang dasarnya ya Pancasila dan UUD 1945. Jadi intinya apa? Panggilan untuk kembali ke ekonomi kerakyatan itu sebenarnya adalah panggilan untuk kemandirian dan keadilan ekonomi. Dan pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan besar yang mungkin bisa jadi bahan renungan kita semua. Apakah ekonomi kerakyatan ini benar-benar mampu menjawab semua tantangan masa depan Indonesia?